adik-adik, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Angel Tasarainsong. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Angel. Selamat datang di kelas saya pada hari ini. Sekarang mari kita masuk ke dalam sesi belajar bersama Bu Angel. Sebelum saya masuk ke pelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Food and Beverage kelas 11 perhotelan. Mari kita masuk ke dalam materi. Siap ya? Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kualifikasi pramusaji yang diambil dari buku Food and Beverage kelas 11 perhotelan. Ya, kita langsung masuk ke dalam materi ya. Tunggu dulu. Sebelum masuk lebih dalam lagi, saya akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Hal ini diharapkan agar kalian dapat menguasai materi yang diberikan pada video kali ini. Yang pertama adalah mengetahui syarat-syarat untuk menjadi pramusaji. Yang kedua, mampu menjelaskan pekerjaan pramusaji di restoran hotel. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Sebelum ini, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan pramusaji? Ya, jadi pramusaji atau bahasa Inggrisnya waiters merupakan seorang yang bekerja di bagian frontliner restoran. Jadi pramusaji ini adalah orang yang ditugaskan untuk berinteraksi dengan tamu secara langsung. Jadi mereka yang bertugas untuk melayani tamu, mulai dari menyambut tamu, bahkan sampai membantu tamu untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, mereka juga ini biasanya membantu melakukan clear up sesudah tamu melakukan kunjungan ke restoran tersebut atau seusai tamu mencicipi makanan yang ada di restoran tersebut. Nah, penting harus kalian garis bawahi bahwa pramusaji ini merupakan brand image dari tempat kerjanya atau merupakan salah satu ikon dari tempat kerjanya. Sebagai contoh sederhana, jika pramusaji memberikan pelayanan yang bagus, memberikan pelayanan yang memuaskan, otomatis tamu akan mengingat pramusaji tersebut dan juga mengingat tempat restoran pramusaji tersebut bekerja. Jadi, dengan begitu, kemungkinan besar atau besar kesempatannya dia akan kembali lagi melakukan kunjungannya ke restoran tempat pramusaji tersebut bekerja. Baik, lanjut. How to be a good waiter, atau bagaimana untuk menjadi pramusaji yang baik. Yang pertama adalah dibutuhkan attitude atau perilaku yang baik. Yang kedua, dibutuhkan skill atau kemampuan yang baik juga. Yang ketiga, memiliki knowledge atau pengetahuan yang luas. Baik, kita langsung lanjut. Nah, ini merupakan poin description atau penjelasan dari how to be a good waiter tadi. Yang pertama adalah attitude. Pramusaji harus memahami lebih dalam mengenai attitude, bagaimana cara berattitude yang baik, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pramusaji. Jadi, sebagai pramusaji, perilaku juga penting kita perhatikan ya. Oke, jadi yang ada di attitude atau perilaku ini yang pertama adalah fisik. Seperti kata pepatah, penampilan merupakan cerminan sikap dari seseorang. Jadi, orang biasanya menilai dari penampilan fisik kita. Cara kita berpakaian, cara kita berdandan, cara kita mengurus diri.
Jika kita berpenampilan rapi, orang juga akan menilai diri kita rapi, menilai diri kita baik juga. Dan orang akan menambah pandangannya terhadap kita, maksudnya menambah nilai plus pandangan orang terhadap kita. Walaupun kadang ada kata pepatah, don't judge a book by its cover. Jangan menilai seseorang dari penampilannya saja. Yang kedua adalah personality. Kepribadian seorang pramusaji dapat sangat mempengaruhi kualitas kerja. Jadi, usahakan sebagai pramusaji kita harus memiliki kepribadian yang menyenangkan bagi semua orang. Yang ketiga, etiket dengan tamu. Sebagai seorang pramusaji, etiket sangat diperlukan untuk menjamin kepuasan tamu selama berada di restoran. Jadi, ada etiket yang perlu kita ketahui jika kita sedang bersama tamu. Sebagai contoh, ketika kita ingin membawakan pesanan tamu, usahakan kita berdiri di samping tamu dan memberikan makanan pesanan tamu tersebut, bukan malah membelakangi tamu tersebut. Jadi, usahakan jaga etiket kita dengan tamu, ketahuilah bagaimana cara beretiket dengan baik dan benar. Selanjutnya, masih di attitude, perilaku yang sopan. Kesopanan atau manner bagi seorang pramusaji atau waiter wajib diperhatikan agar tidak mengundang kekecewaan bagi tamu di restoran tersebut. Jadi, selain etiket, kita juga perlu berperilaku sopan. Kita perlu menjaga perilaku kita sebagai pramusaji. Jadi, jaga cara berperilaku kita dengan tamu. Usahakan berperilaku dan bertutur kata yang baik dan sopan agar tamu tersebut juga tidak merasa risih jika sedang dilayani oleh kita dan juga merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Selanjutnya, kesopanan di antara kolega. Bukan hanya dengan tamu saja, tetapi juga di antara rekan kerja atau kolega juga kesopanannya harus dijaga. Kesopanan di antara sesama kolega patut dijaga agar dapat menunjukkan keprofesionalitasan dalam bekerja. Jadi, sebagai sesama kolega, kita juga harus saling menghargai dan saling respect. Juga harus usahakan sopan agar kita dapat menjalin komunikasi yang baik di antara sesama kolega. Nah, berikut ini merupakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan seorang pramusaji dalam beretiket. Yang pertama, menggunakan bahasa yang tidak pantas. Jadi, sebagai seorang pramusaji, mungkin terkadang kita menggunakan bahasa yang tidak seharusnya kita gunakan. Kita usahakan sebagai pramusaji harus menggunakan bahasa yang sopan, tutur kata yang halus, dan tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, mengabaikan waktu orang lain. Sebagai contoh, misalnya ada seorang tamu yang datang tapi kita tidak langsung melayani tamu tersebut, kita malah menunda-nunda pekerjaan kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk mengabaikan waktu sendiri dan mengabaikan waktu orang lain. Jadi kita sebagai pramusaji harus bekerja seulet mungkin dan usahakan tidak mengabaikan waktu orang lain. Yang ketiga, mengenakan pakaian dan perawatan yang tidak pas. Jadi dalam menjadi pramusaji ada beberapa pedoman dalam berpakaian, ada beberapa pedoman dan peraturan dalam kita berpakaian. Jadi usahakan kita mematuhi peraturan dalam berpakaian dan berperawatan yang pas dan yang dianjurkan sebagai seorang pramusaji. Selanjutnya adalah menyalahgunakan waktu bertelepon.
Kita sebagai pramusaji juga tidak bisa sembarangan menggunakan waktu kita bertelepon. Jika ada telepon masuk di saat kita sedang bertugas, usahakan jangan dulu mengangkat telepon tersebut, karena kita pada waktu itu posisinya sedang bertugas. Jadi hargailah pekerjaan kita. Harus menjadi seorang pramusaji yang profesional. Dan tidak hanya sebagai pramusaji saja, saya yakin semua pekerjaan kita harus memperlakukannya dengan sama, harus secara profesional juga. Selanjutnya, menyapa seorang dengan kalimat yang tidak sepantasnya. Seperti yang poin pertama tadi, kita tidak boleh menyapa orang dengan kalimat yang tidak sepantasnya. Gunakan sapaan yang sopan, tutur kata yang sopan, yang tidak menyakiti hati orang lain, seperti itu. Selanjutnya, tidak mendengarkan tamu dengan baik. Nah, ini contohnya ketika kita sedang mengambil order dari tamu. Kita tidak mendengarkan tamu dengan baik sehingga pesanan yang keluar salah. Hal seperti itu usahakan tidak kita lakukan. Kita harus mendengarkan tamu dengan baik dan dengan teliti agar kita meminimalisir kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya, tidak menjaga peralatan dan ruangan milik bersama. Ketika di restoran, peralatan dan ruangan milik bersama itu juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi, usahakan kita menjaga dan merawat peralatan dan ruangan tersebut dengan baik. Selanjutnya, mempermalukan orang lain. Jadi, poin yang pertama, poin yang kelima, dan poin yang ke-8 sebenarnya hampir sama ya. Jadi kita tidak boleh mempermalukan orang lain, membeda-bedakan orang lain. Usahakan bersikap baiklah kepada semua orang. Seperti itu. Karena nanti juga ketika kita bersikap baik kepada orang, orang itu juga akan respect, akan bersikap baik kembali juga terhadap kita. Walaupun kita tidak bisa mengharapkan semua orang untuk bersikap hal yang sama terhadap kita. Tapi yang penting kita sudah menjadi pribadi yang baik dan menghargai sesama. Yang ke-9, melakukan diskriminasi terhadap sesama karyawan ataupun tamu. Kita tidak, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa membeda-bedakan setiap orang. Kita harus menganggap semua orang sama dan memiliki hak yang sama. Kita tidak bisa merasa lebih superior ataupun merasa lebih tinggi di antara yang lain. Perlakukanlah semua orang dengan baik dan jangan membeda-bedakan. Yang ke-10 adalah meninggalkan stasiun kerja. Nah, hal ini kita tidak dapat melakukan seperti ini. Walaupun selama 1 menit saja, kita sudah melakukan pelanggaran dalam beretiket. Jadi, usahakan ketika kita sedang bertugas, kita tidak meninggalkan stasiun kerja 1 menit pun. Jadi, kalaupun kita ada keperluan mendesak, harus dengan alasan yang jelas dan harus izin terlebih dahulu. Dan bicarakan kepada orang yang sedang satu shift dengan kita pada saat itu. Jadi seperti itu. Usahakan beretiketlah dengan baik dan benar. Selanjutnya, nah ini adalah contoh penampilan pramusaji atau contoh seragam yang pada umumnya digunakan oleh pramusaji. Yang pertama, untuk pria, memakai kemeja putih yang dimasukkan ke dalam, memakai celana bahan berwarna hitam, memakai sepatu pantofel.
memakai rompi, dan juga memakai dasi. Berikutnya yang dikenakan oleh wanita, memakai sama kemeja putih, terus diisi dalam, dan juga memakai rok bahan. Rok bahannya tergantung ketentuan dari restoran tempat kita bekerja, restoran masing-masing, seperti itu. Terus, memakai sepatu pantofel juga. Nah, jika rok yang dikenakan agak pendek, disarankan untuk menggunakan legging dengan warna yang senada atau yang selaras dengan kulit. Nah, dianjurkan juga atau disarankan untuk pramusaji wanita untuk menggunakan make up yang sewajarnya agar di saat kita sedang bertugas, muka kita atau wajah kita terlihat fresh. Nah, untuk penampilan atau seragam ini, dia tergantung pada tempat pramusaji bekerja ya. Jadi, di setiap restoran ada kekasan seragamnya masing-masing dan ada peraturan dalam menggunakan seragamnya masing-masing. Tapi basicnya atau pada umumnya seperti ini, seperti yang ditampilkan di slide pada saat ini. Oke, lanjut. Nah, selain attitude, skill juga diperlukan untuk menjadi pramusaji yang baik. Pramusaji harus memiliki kemampuan yang handal dalam melayani dan berkomunikasi dengan tamu. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen yang termasuk di dalam skill. Yang pertama adalah menguasai kecakapan umum. Pramusaji wajib menguasai keterampilan umum dalam dunia bekerja. Sebagai contoh, pramusaji harus menguasai bagaimana cara berkomunikasi dengan baik terhadap tamu. Agar kita dapat saling mengerti, agar dapat terjalin komunikasi yang baik antara tamu dan pramusaji, seperti itu. Itu adalah skill yang paling basic yang harus kita kuasai. Terus yang kedua, mengantisipasi kebutuhan tamu. Pramusaji harus selalu memperhatikan kebutuhan tamu, baik saat membutuhkan bantuan maupun tidak. Nah, ini juga sebagai contoh. Jadi ada seorang tamu yang membawa bayi ke restoran tempat kita bekerja. Tanpa tamu itu meminta, kita harus dengan inisiatif membawa baby chair atau dudukan untuk bayi kepada tamu tersebut. Jadi, tanpa diminta, kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tamu. Jadi intinya di sini adalah kita harus memiliki kepekaan yang baik, seperti itu. Nah, selanjutnya melakukan suggestive dan upselling. Yang pertama, suggestive selling itu maksudnya pramusaji mampu menawarkan dan membujuk tamu untuk memesan makanan atau minuman tambahan. Jadi, bagaimana caranya? Kita harus dapat membujuk tamu. Kita harus melakukan bujuk rayu terhadap tamu agar mereka berminat untuk memesan makanan dan minuman tambahan dari restoran kita, tempat kita bekerja. Jadi, usahakan mereka harus mouth watering atau yang biasa kita kenal dengan istilah mudanya membuat mereka ngiler, seperti itu. Jadi, kalau mereka sudah ngiler, kemungkinan besar mereka pasti akan memesan makanan dan minuman yang kita tawarkan. Yang kedua adalah melakukan upselling. Jadi, upselling ini maksudnya sebagai seorang pramusaji, kita harus mampu menjual makanan dan minuman dengan harga tinggi. Jadi, ketika kita sudah memiliki suggestive selling skill ini, kita pasti juga secara tidak langsung memiliki skill untuk melakukan penjualan makanan dan minuman dengan harga tinggi atau upselling. Seperti itu. Jadi kalian
paling tidak harus menguasai ketiga skill ini. Nah, selanjutnya knowledge atau pengetahuan. Pramusaji harus memiliki pengetahuan mengenai restoran, terutama mengenai menu yang terdapat di restoran tersebut. Jadi kita harus menguasai mengenai pengetahuan tentang restoran dan menguasai juga tentang menu, apa hidangan-hidangan yang terdapat dalam menu tersebut. Baik. Nah, berikut ini pengetahuan yang harus dimiliki pramusaji. Yang pertama, sebagai seorang pramusaji, kita harus mengetahui apa sih visi misi dan misi dari perusahaan supaya kita bisa lebih menyesuaikan ritme kerja dari perusahaan atau tempat kita bekerja. Yang kedua, tata tertib perusahaan. Kita juga harus mengetahui tata tertib perusahaan ini agar kita dapat bekerja sesuai dengan keinginan dari perusahaan tersebut. Dan kita juga dapat menyesuaikan diri dengan perusahaan ini. Seperti itu. Selanjutnya ada objek wisata di sekitar hotel. Kita juga wajib mengetahui tentang hal ini agar ketika kita ditanya tamu, kita dapat menjawab dan itu juga bisa menjadi nilai plus untuk kita sebagai pramusaji. Selanjutnya, sosial dan budaya yang berada di sekitarnya. Kita juga wajib mengetahui apa saja sih sosial dan budaya yang ada di sekitar restoran kita bekerja agar kita dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar tempat kita bekerja. Selanjutnya ada karakteristik tamu. Kita juga harus mengenal seperti apa setiap tamu yang datang di restoran kita. Walaupun mungkin kita tidak dapat mengenal semuanya, tapi usahakan kita harus mengenal seperti apa sih tamu yang datang. Contohnya, kita mengenal tamu langganan yang datang ke restoran tempat kita bekerja. Kita sudah tahu seperti apa sih tamu ini, apa saja sih makanan kesukaannya dia, apa saja sih yang biasa dia pesan, seperti itu. Terus etika dan hukum yang berlaku di daerah tempat kita bekerja. Selanjutnya, fungsi manajemen di hospitality. Kita juga harus menguasai hal ini agar kita dapat fit in atau mengikuti ritme kerja dari tempat kita bekerja ini. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya kita juga harus menguasai aturan penggunaan alat di restoran tempat kita bekerja. Yang pertama, pelajari cara penggunaan alat dengan benar. Kita harus menguasai cara penggunaan alat di restoran agar kita dapat meminimalisir kesalahan yang kita lakukan dan dapat memudahkan operasional di restoran tempat kita bekerja. Oke, yang kedua, segera melakukan penataan ulang untuk peralatan yang telah digunakan sebelumnya. Jadi, kalau kita menggunakan suatu peralatan di restoran, usahakan kita jika setelah selesai menggunakannya, kita lakukan penataan ulang atau ditata ulang supaya dia terlihat rapi kembali dan nanti juga gampang dicari seperti itu. Karena peralatan restoran digunakan bersama, hindari bertengkar dalam memperebutkan hal yang sama. Jadi hal seperti ini usahakan dihindari dan tidak dilakukan. Usahakan bersabar dan antri. Seperti itu. Jika ada peralatan yang rusak, perbaiki atau segera laporkan ke bagian terkait. Jadi kalau ada peralatan yang rusak di restoran, usahakan kita langsung lapor ke bagian yang mengelola tentang barang yang rusak ini. Jadi kita lapor ke bagian khusus yang mengurusi barang yang rusak atau barang yang perlu diganti. Yang kelima, letakkan peralatan restoran ke tempat
penyimpanan saat selesai digunakan kurang lebih sama dengan yang poin kedua. Jadi setelah selesai kita gunakan peralatan restoran, usahakan kita tempatkan kembali di tempat sebelumnya dia berasal. Jadi kita menaruh kembali di tempat sebelumnya agar mudah dicari dan tidak hilang. Jadi dapat menjaga barang tersebut, menjaga juga keawetan barang tersebut agar tidak ganti-ganti barang. Selanjutnya, gunakan gestur dan teknik yang benar untuk membawa peralatan restoran untuk menghindari cedera pada diri sendiri dan kerusakan pada peralatan. Jadi, gestur dan teknik ini juga diperlukan ketika kita sedang membawa peralatan agar kita dapat meminimalisir terjadinya kesalahan bahkan cedera pada saat kita bekerja. Yang ketujuh, gunakan round tray saat membawa peralatan di restoran. Jadi, usahakan 7 aturan ini bisa kalian kuasai agar kalian bisa lebih baik lagi dalam bekerja, dapat memudahkan operasional restoran dalam beroperasi, dalam melakukan pekerjaan pada hari itu, dan juga ke diri kalian sendiri agar tidak mudah terjadi kecelakaan atau cedera. Wah, ternyata kita sudah selesai. Jadi sekian materi yang saya bawakan pada hari ini. Pada video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan atau pengulangan kata. Dan saya juga mohon kritik dan saran bagi pihak-pihak atau bagi adik-adik yang menonton ini agar saya ke depannya bisa lebih baik lagi dalam membuat video ataupun memberikan materi. Terima kasih. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. I.R. Soekarno. Jangan lupa terus belajar dan bermimpi. Semangat. Dadah.